Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valerianus Sukravanus Sumaon. Saya dari Pembinaan Tenaga Akabik. Di sini akan saya presentasikan hasil proposal penelitian kuantitatif saya, yaitu dengan judul Hubungan Kinerja Kadar PSN dan Jumantik terhadap keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue atau DBD di Puskesmas Bengkuring tahun 2023. Baik, yang pertama adalah latar belakang. DBD adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis dunia. Penyebab DBD adalah virus yang ditularkan oleh gigitan nyamuk, Aedes aegypti. DBD merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang angka kejadiannya dapat diturunkan dengan melakukan tindakan pengendalian vektor. Menurut data yang diperoleh, kasus DBD di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Kemenkes pada tahun 2022, terdapat 1.236 kasus kematian akibat DBD di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, data Kemenkes tahun 2020 juga mencatat bahwa kasus DBD di Indonesia hingga Juli mencapai 71.700 kasus. Selain itu, menurut data Dinkes Jawa Timur, angka kejadian DBD di Jawa Timur tergolong tinggi dengan angka kesakitan dan kematian berada di atas tingkat target nasional. Secara global, jumlah kasus demam dengue juga terus meningkat dengan sangat cepat. Kemudian berdasarkan hasil penelusuran, jumlah kasus demam berdarah di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2021 terdapat 73.518 kasus dengan 705 kematian. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 131.265 kasus dengan 1.183 kematian. Pada Januari hingga Juli 2023 terdapat 2.690 kasus dan 317 kematian. Hingga Agustus 2023 terdapat 60.000 kasus dan 430 kematian. Jumlah kematian tertinggi dari Provinsi Jawa Tengah dengan 68 kematian. Baik, selanjutnya latar belakang banyaknya kasus penyakit demam berdarah DBD di Kalimantan Timur memang memprihatinkan. Menurut Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dinas Kaltim terdapat 5.841 kasus dengan 39 kematian pada tahun 2022, meningkat dari 2.898 kasus dan 22.000 kematian pada tahun 2021. Tren peningkatan kasus juga dilaporkan terjadi di beberapa kabupaten seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Berau. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kalimantan Timur atau Kaltim mengalami peningkatan tren pada tahun 2022 dengan sebanyak 5.851 kasus dan 39 kematian sepanjang tahun. Kemudian kasus DBD terbanyak pada bulan September dan Oktober 2022 dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 621 dan 656 kasus. Untuk mengatasi kasus DBD, Dinas Kesehatan Kaltim mengupayakan pemerintah provinsi untuk menyiapkan kebijakan terkait kewajiban membersihkan lingkungan. Beberapa kabupaten di Kaltim yang berdampak kasus DBD meliputi Kabupaten Kutai Barat, di mana terjadi 272 kasus DBD hingga bulan Oktober 2023. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kinerja PSN dan Jumantik terhadap keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue di Puskesmas Bengkuring tahun 2023. Kemudian tujuan penelitian, pertama tujuan umum. Tujuan umum dalam penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kinerja PSN dan Jumantik terhadap keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue di Puskesmas Bengkuring tahun 2023. Kemudian tujuan khusus untuk mengetahui hubungan kemampuan dan keterampilan terhadap kadar keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue di Puskesmas Bengkuring tahun 2023. Kedua, untuk mengetahui hubungan sikap terhadap keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue di Puskesmas Bengkuring tahun 2023. Terakhir, untuk mengetahui hubungan motivasi kadar terhadap keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue di Puskesmas Bengkuring tahun 2023 di Puskesmas Bengkuring. Baik, ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi puskesmas, memberikan informasi tentang hubungan antara tingkat kebersihan lingkungan dan perilaku pencegahan dengan kejadian DBD yang bermanfaat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap penyakit DBD. Kedua, manfaat ilmiah. Penelitian dapat menjadi referensi untuk melengkapi kepustakaan dan dari penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan hubungan kinerja kadar PSN dan Jumantik terhadap keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue di Puskesmas Bengkuring tahun 2023.
Kemudian manfaat penulis mendapatkan pengalaman secara langsung dan melakukan penelitian mengenai hubungan kerja PSN dan Jumantik terhadap pelaksanaan program pencegahan DBD dan penanggulangan dengan kejadian DBD di Puskesmas Bengkuring tahun 2023. Kemudian survei juntik dan metode. Survei juntik merupakan kegiatan pemeriksaan kontainer air untuk mengetahui jenis jentik, tempat perindukan yang potensial, mengukur indeks jentik, dan mencari cara pemberantasan yang cocok. Kemudian metode survei jentik adalah kegiatan pemeriksaan kontainer air untuk mengetahui jenis jentik dan tempat perindukan yang potensial, mengukur indeks jentik, dan mencari cara pemberantasan yang cocok. Kemudian pemberantasan PSN. Pemberantasan sarang nyamuk merupakan upaya penting dalam pencegahan penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam berdarah, dengue atau DBD. Beberapa kegiatan PSN yang dilakukan meliputi 3M+, menguras, menutup, dan mengubur. Kemudian tindakan tambahan seperti menahan tanaman, mengusir nyamuk, memeriksa tempat penampungan air, memelihara ikan, pemakaman jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa, gotong royong, membersihkan lingkungan, dan pemberian larvasida pada tempat penampungan air yang sudah dikuras. Kemudian juru pemantau jentik atau Jumantik. Jumantik juga dikenal sebagai juru pemantau jentik, adalah orang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk, khususnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian tugas dan tanggung jawab Jumantik. Yang pertama, mengecek tempat penampungan air dan tempat yang dapat tergenang air bersih, apakah ada jentik. Dan untuk tempat air yang sudah dikuras dan diberi bubuk larvasida seperti ebit, sudah membasmi keberadaan kain atau pakaian yang tergantung dalam rumah, mengecek kolam renang dan kolam ikan agar terbebas dari jentik nyamuk. 4. Menyambangi rumah kosong atau tidak berpenghuni untuk cek jentik. Kemudian 5. Pemantauan, pemeriksaan, dan pemberantasan jentik nyamuk DBD melalui pembudayaan PSN 3M+. 6. Melakukan pengawasan atau pemantauan jentik tempat-tempat umum dan institusi. Jenis peningkatan penelitian. Jenis peningkatan ini adalah explanatory research, yaitu penelitian yang bersifat pada setiap variabel yang melalui pengujian hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode survei dan pengukuran. Metode survei dengan wawancara dengan alat bantu kuesioner. Kemudian peningkatan yang digunakan adalah cross-sectional, di mana variabel bebas dan variabel terikat diidentifikasikan dalam waktu yang sama, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap satu karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Kemudian waktu dan tempat wilayah kerja Puskesmas Bengkuring. Waktu penelitian adalah di bulan April 2022. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian yang akan di seluruh kader PSN Jumantik yang berada di wilayah kerja Puskesmas banyak 35 kader. Sampelan objek yang diteliti yang sudah dianggap mewakili seluruh populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kader PSN Jumantik di Puskesmas Bengkuring itu sebanyak 75 kader. Kemudian definisi operasional. Yang pertama, variabel independen. Definisi operasional, kemampuan dan keterampilan kader dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagai kader PSN yang terlatih di masyarakat demi keberhasilan program DBD. Cara pengukuran kuesioner. Kemudian kategori baik 18, kurang baik kurang lebih 18. Skala ordinal. Yang kedua, sikap, reaksi atau respon kader tentang program keberhasilan program DBD. Cara pengukuran kuesioner. Kategori sikap baik 18, sikap kurang baik kurang lebih 18. Skala ordinal. 3. Motivasi, dorongan yang dimiliki kader untuk melaksanakan serta menjalankan tugas dan fungsi maksimal sebagai kader yang terlatih di masyarakat demi keberhasilan program DBD. Cara pengukuran kuesioner. Kategori motivasi baik 16, motivasi kurang baik kurang lebih 16. Skala ordinal. Kemudian variabel independen, di mana definisi operasionalnya tercapai. Keempat, keberhasilan program pencegahan dan pemeriksaan DBD. Definisi operasional tercapainya atau terlaksana dengan baik dan dilakukan secara rutin seluruh program PSN Jumantik yang telah dilakukan oleh kader. Kemudian cara pengukuran kuesioner. Kategori program berhasil 20, program belum berhasil kurang lebih dari 20. Skalanya ordinal. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangannya. Seperti yang saya ucapkan, terima kasih.